selamat pagi anak-anak. Bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, mari sama-sama kita belajar satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabuk tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak, ada seorang pelayan Tuhan bernama John Wesley. Dalam memberitakan firman Tuhan, John Wesley bukan hanya memperhatikan keselamatan jiwa seseorang, tetapi juga berfokus untuk mengajari orang-orang yang baru mengenal dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia memasukkan orang-orang yang baru mengenal dan percaya kepada Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil sebagai tempat mereka untuk belajar semakin mengenal dan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, apa yang Wesley lakukan juga telah Paulus lakukan ribuan tahun yang lalu. Ia bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan agar orang lain mengakui dosanya dan percaya kepada Tuhan, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan mereka. Di sini kita dapat melihat bagaimana ia melakukan perjalanan memberitakan firman Tuhan yang ketiga sambil meyakinkan hati jemaat mula-mula di seluruh tanah Galilea dan Frigia, ketika Apolos masih memberitakan firman Tuhan di Korintus. Dengan kembali ke Efesus, ia telah menepati janjinya. Di sana ia menemukan 12 murid dan Paulus membimbing mereka sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima baptisan air dalam nama Tuhan Yesus. Di samping itu, Paulus juga menjalankan tugas memberitakan firman Tuhan dan memberikan pengajaran agar orang-orang sebangsanya mengenal Kristus. Sayangnya, sebagian mereka tidak mau untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Namun demikian, tetap ada yang percaya karena firman Tuhan yang keluar melalui mulut para hamba Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Inilah yang membuat Paulus tetap tinggal di Efesus selama 2 tahun untuk memberitakan firman Tuhan dan mengajar. Hasilnya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, karena Paulus menjalankan tugas dan tujuan hidupnya dengan baik dan setia. Allah pun memakainya secara ajaib, sehingga banyak orang mengalami mukjizat kesembuhan dan percaya Tuhan Yesus, sehingga gereja berdiri di sana. Anak-anak, mari meneladani Paulus dengan setia memberitakan firman Tuhan. Kita juga mau memberitakan firman Tuhan pada orang sekitar kita, seperti teman atau anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari perkataan, perbuatan, dan perhatian yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain, sehingga membuat mereka boleh melihat kita sebagai anak Tuhan yang baik, dan akhirnya mereka juga mau percaya kepada Tuhan. Amin.